Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Type Hidden. Kali ini kita membahas tutorial Laravel yang tahap ke-9 dari malasngoding.com, yaitu membuat CRUD dengan Laravel atau CRUD ya. CRUD itu create, read, update, dan delete. Oke, langsung aja. Tutorial membuat CRUD dengan Laravel. Untuk bermain-main dengan database pada Laravel, sebenarnya ada dua cara yang umum digunakan, yaitu kita bisa menggunakan Query Builder dan Eloquent. Oke, keduanya merupakan fitur yang sudah disediakan pada Laravel, sehingga kita bisa lebih mudah dalam membuat CRUD pada Laravel. Tetapi pada subjudul ini kita akan belajar membuat CRUD dengan menggunakan Query Builder pada Laravel. Untuk tutorial membuat CRUD menggunakan Eloquent pada Laravel akan dibahas pada tutorial selanjutnya ya guys. Membuat tutorial CRUD pada Laravel dengan Query Builder. Untuk membahas tutorial membuat CRUD dengan Laravel, akan kita awali dengan cara membuat CRUD menggunakan Query Builder dari Laravel. Jika teman-teman ingin membaca dokumentasi tentang cara penggunaan Query Builder untuk mengelola data-data database dengan Laravel, teman-teman bisa juga membacanya di sini. Di sini ya guys, di link berikut. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu Query Builder. Query Builder bisa dianggap sebagai fitur untuk menjalankan query database. Jadi di sini Laravel telah membuat fungsi-fungsi untuk menjalankan query database. Misalnya untuk memilih mau menampilkan data pada tabel apa, kita langsung saja menggunakan fungsi table pada Laravel. Begitu juga kita ingin menampilkan data yang lebih spesifik, seperti misalnya kita ingin menampilkan data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya menampilkan data dengan ID 5, maka kita tinggal menggunakan fungsi where ID underscore-nya saja setelah memilih nama tabelnya. Seperti itu ya guys, seperti ini. Jadi penulisan query database jadi lebih singkat dan efisien. Tidak hanya cuma bisa memilih tabel dan menggunakan fungsi where, ada juga fungsi lainnya seperti penggunaan join, distance, dan lain-lain. Pokoknya sudah lengkap. Teman-teman bisa lihat di sini ya guys, di link ini, apa aja yang bisa kita lakukan dengan query builder-nya di Laravel. Oke, langsung aja kita mulai membuat CRUD dengan Laravel. Kita mulai dulu dengan melakukan konfigurasi database. Pengaturan databasenya pada Laravel. Contoh, CRUD yang akan kita buat di sini adalah CRUD untuk data pegawai. Jadi di sini kita akan membuat fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan data dari database dengan Laravel. Yang kedua, menginput data ke database dengan Laravel. Yang ketiga, mengupdate atau mengubah data pada database dengan Laravel. Yang keempat, tentunya menghapus data dari database dengan Laravel. Karena kita akan berurusan dengan database, maka sekarang kita akan melakukan konfigurasi database dulu. Silakan teman-teman baca juga di tutorial sebelumnya tentang konfigurasi pengaturan dasar pada Laravel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengatur database pada Laravel, kita bisa mengaturnya pada file.env. Letaknya di direktori paling luar. Jika tidak ada file.env ini, teman-teman bisa mengatur koneksi database-nya di folder config ya guys. Di nama project folder config ada database di situ .php. Jika teman-teman mengikuti tutorial Laravel di malasngoding.com dari bagian 1, di mana project Laravel kita buat dengan nama belajar_Laravel ya guys. Oke, kita buka .env nya guys ya di project kita. Nah, ini project kita ya. Nah, ini .env nya guys ya. Oke, perhatikan file .env pada gambar di atas. Silakan teman-teman sesuaikan nama database yang akan kita gunakan, seperti username dan password MySQL-nya. Oke, jika sudah, berarti konfigurasi database-nya selesai. Cukup mudah. Selanjutnya,
Kita lanjutkan dengan mempersiapkan database dan tabel yang kita butuhkan. Kita buka dulu ya guys. Dan ini port localhost MySQL DB database-nya Laravel. Belum ya database-nya ya, belum disuruh buat, passwordnya kosong, username-nya root. Oke. Database-nya ini ya guys, belajar_Laravel. Belajar_Laravel. Oke, Ctrl S, save. Localhost. Ini bisa diganti localhost, bisa diganti dengan IP ya. Jadi kita ganti aja ya sesuai localhost. Oke, silakan untuk mempersiapkan database tabel pegawai, silakan teman-teman buat database dengan nama yang sesuai dengan database yang sudah teman-teman tulis pada yang di sama ya, yang di .env. Pada contoh di sini saya membuat database dengan nama belajar Laravel. Dan membuat tabel dengan nama pegawai. Di sini kita membuat tabel dengan 5 kolom, yaitu pegawai _ID, pegawai _nama, pegawai _jabatan, pegawai _umur, dan pegawai _alamat. Seperti ini. Lebih jelasnya seperti itu. Oke guys, kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Buat database dengan nama belajar_Laravel. Nah, sudah dibuat. Dan membuat tabel 5 dengan nama pegawai. Create. Oke, masukkannya ID pegawai ID _ID, pegawai _nama, jabatan, umur, alamat. Oke, integer auto increment, integer AI nya auto increment, varchar 50, varchar 20, varchar 50, varchar 20, integer, dan teks. Ini integer, ini teks. Oke, seperti itu ya guys. Lalu simpan. Oke, sudah dibuat. Klik save atau simpan, maka proses persiapan database dan tabel selesai. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan menampilkan data dari database menggunakan Laravel. Tampilan data dari database dengan Laravel. Sebelum melangkah lebih jauh untuk cara menampilkan data dari database dengan Laravel, pastikan teman-teman sudah memiliki beberapa data di tabel admin agar ada data yang bisa kita oleh. Di sini saya sudah menginput beberapa data ke tabel pegawai. Silakan teman-teman input beberapa data ke tabel pegawai. Suruh menginput dulu ya. Insert Jasmine, jabatan admin, umur 20, alamat bla bla bla. Jabatannya apa ya, admin aja lagi lah. 1 go, yang ini ya, go.
Terus, nah sudah masuk ya guys. Manager, oke, ganti lagi sini manager. Staff. Setelah kita memiliki beberapa data untuk ditampilkan, maka sekarang kita mulai dengan membuat route untuk menampilkan data pegawai. Buat route baru dengan alamat / pegawai di folder root apps routes di webnya ya. Di sini kita kemarin controller pegawai. Oke, kita sini kemarin ada perubahan, jadi ini harus di input dulu ininya, pegawai controller seperti itu, dan kelasnya ini pegawai. Dirubah ya guys karena ada perubahan dari Laravel-nya. Index. Oke, ini hapus. Seperti itu ya, dirubah ya guys. Di sini kita memerintahkan untuk menjalankan metode index pada controller pegawai pada saat root _pegawai diakses. Selanjutnya kita buat controller pegawai karena kita sebelumnya mempunyai controller dengan nama pegawai controller. Silahkan teman-teman, karena sebelumnya kita udah membuatnya ya di tutorial sebelumnya. Di sini saya membuat controller menggunakan PHP Artisan. Oke, kita sudah buat kalau nggak salah kemarin di tutorial sebelumnya ya, di apps DP controller pegawai controller ini guys, yang kemarin. Oke, karena sebelumnya pada root pegawai kita memerintahkan untuk menjalankan index, maka kontrol ini kita membuat metode index. Dan karena kita akan menggunakan query builder Laravel, maka kita wajib memberikan perintah berikut. Ini guys, wajib memberikan perintah berikut ya. Ini seperti ini, sehingga keseluruhan isi dari kontrol pegawai PHP yang akan kita jadikan seperti ini. Copy aja ya semua yang kontrol pegawai lalu paste, save. Perhatikan pada fungsi index yang kita buat dalam controller pegawai controller di atas. Di sana kita mengambil data tabel pegawai hanya dengan memerintahkan yang sangat pendek, yaitu pegawai db tabel pegawai get. Seperti itu aja ya guys untuk memanggil tabel pegawai. Dengan fungsi tabel kurung buka tutup, kita menentukan nama tabel yang ingin kita pilih. Fungsi get berguna untuk mengambil data dari tabel yang dipilih, sehingga data yang diambil akan disimpan dalam variabel pegawai. Jadi intinya fungsi di atas itu seperti kita menampilkan data dari database dengan query MySQL yang biasa seperti select bintang from pegawai. Selanjutnya kita passing atau kita kirim datanya ke view agar ditampilkan. Nah, ini mengirim datanya ya guys. Return view index pegawai. Nah, underscore pegawai ini guys. Karena silahkan baca tutorial sebelumnya. Oke, karena kita belum punya view index, maka sekarang kita buat dulu view-nya dengan nama index.blade.php di view ya guys, di belajar roots
bukan resource, di resource views kita buat dengan nama index new file. Nggak ada ya, biasanya membuat file di sini, sekarang sudah tidak ada dia. Kita di sini aja ya, new, Ctrl N ya guys, membuat baru. Kita kopikan script sintaknya, lalu kita paste, lalu Ctrl S untuk simpan dan masuk ke folder yang akan kita tuju, yaitu tadi di Laravel resource view. Nah, di sini kita beri nama index.blade.php, ekstensinya jangan lupa php, save index.blade.php. Oke, coba teman-teman perhatikan pada view index.blade.php di atas. Sebelumnya pada controller, data yang kita ambil dari pegawai kita disimpan dengan variabel pegawai, kemudian kita passing ke view. Nah, pada view tinggal langsung kita tampilkan dengan perulangan for each ya guys, perulangan for each. Jadi nggak perlu PHP ke tanda tanya kurung buka tanda tanya PHP, nggak perlu lagi, hanya menggunakan add saja guys, dan diakhiri dengan end for each add ini, seperti ini ya guys. Nah, yang ini untuk memanggil ini array dari data table pegawai dijadikan dideklarasikan kembali jadi $P. Nah, dipanggil, lalu ini arraynya nama pegawai, jabatan, umur, dan alamat. Oke, seperti itu ya guys. Kenapa penulisan fungsi for each-nya add for each sudah dijelaskan ya kemarin, karena di Laravel hanya menggunakan add saja untuk kurung buka tanda tanya PHP. Nah, kalau yang model dulu kan seperti ini ya guys. Ini kita harus membuka PHP-nya dulu. Seperti itu kan. Nah ya, kalau di Laravel tidak perlu guys, hanya menggunakan add saja. Dan sekarang kita coba lihat hasilnya di mengakses root pegawai ini guys. Kita aktifkan PHP artisannya di command from. Kita masuk ke project kita, cd www cd, saya lupa ingat sintak ini, belajar. Nah, sini kita aktifkan PHP artisan ya, PHP artisan serve. Ada error ternyata guys, system component already in use, pegawai control already in use. Ada error. Coba kita ulangi. Cannot use. Sedang digunakan katanya. Coba kita close. Oh, ini. Yes. Oke, kita ulangi lagi. Sama aja. Oh, sini ya guys, di web
roots of this controller pegawai. Oh, ini sudah digunakan ya guys, yang ini. Jadi kita hapus yang ini ya guys. Berarti ini kita pindahkan ke atas ini ya guys, karena kontrol pegawai sudah digunakan. Kita diketik lagi tadi bawah, jadi dia error. Seperti itu errornya guys ya. Coba kita ulangi lagi. Oke, jalan ya. Nah, saya Ctrl C nya 2 kali. Jadi untuk menghentikan PHP Artisan Ctrl C ya guys. Jadi kalau kalian memblok terus Ctrl C nya 2 kali, dia yang pertama mengcopy, yang kedua stop PHP Artisan. Jadi itu sekali aja, ini blok sekali aja. Nah, Ctrl C nya, lalu kita pastikan di sini hello. Nah, dikasih slash pegawai, enter. Nah, berhasil ya guys. Jadinya seperti ini. Harusnya seperti ini tabelnya. Kenapa acak-acakan? Tabelnya acak-acakan, cuman dari pemanggilan database-nya sudah berhasil ya guys. Cuman dari tabelnya aja acak-acakan. Kita lihat resource, view pegawai. td tutup table. Oh, ini dia tutup table guys, salah di sini ya. Nah, ini hapus nih guys, tutup tabelnya di sini harusnya. Save, kita save, lalu kita refresh kembali. Nah, seperti itu ya guys. Sampai di sini kita telah berhasil menampilkan data pegawai dari database pada Laravel. Oke, sekian dulu tutorial membuat CRUD dengan Laravel. Pada part selanjutnya kita akan melanjutkan tutorial membuat CRUD dengan Laravel ini dengan membuat proses input data ke database dengan Laravel. Oke, jadi di bagian ini hanya untuk menampilkan data dari database ya guys. Jadi hasil dari tutorial ini, hasilnya seperti ini ya. Menampilkan data ini ya ke sini. Oke. Ini hanya C-nya, bukan C, kan CRUD ke create, read, update dan delete. Ini R. Ini hanya read ya guys. Nanti create dan kita update, nanti kita delete. Oke. Dan tutorial kali ini berhasil ya guys. Oke. Cukup sekian dari saya. Lanjutkan di part selanjutnya ya guys untuk belajar Laravel di malesgoding.com di tahap ke-10 atau selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.